Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan pertama Andrian Wahyu Prastia, kedua Anita Karunia Rohmah. Andrian sebagai pemateri 1 sekaligus moderator dan Anita sebagai pemateri kedua. Pengertian dari komunikasi. Menurut Pursanto, komunikasi adalah proses pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari suatu pihak seseorang atau tempat kepada pihak seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Hubungan kontak. Pirlo mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut di mana makna yang diperolehnya tersebut sama dengan apa yang dimaksud oleh sumber. 2. Unsur-unsur dan bentuk komunikasi. Karena komunikasi merupakan proses dua arah atau timbal balik, maka komponen balikan perlu ada dalam proses komunikasi. Dengan demikian, komponen dasar komunikasi ada 5, yaitu yang pertama, pengiriman pesan adalah individu atau seseorang yang mengirim pesan atau informasi yang dikirimkan berasal dari si pengirim pesan. 2. Pesan adalah memberi informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Pesan secara verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan, tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. 3. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima. Channel yang biasa di dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat dilihat dan kita dengar. 4. Penerima pesan adalah orang yang menganalisis dan menginterpretasi isi pesan yang diterima. 5. Balikan adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Bentuk komunikasi. Sedangkan menurut Effendi, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama komunikasi interpribadi, interpersonal communication. Komunikasi interpribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun komunikan, dia berbicara pada dirinya sendiri. Yang kedua, komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Yang ketiga, komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film pertunjukan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena dirujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Baik, yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Karunia Rohmah dengan NIM 206200059. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu peran dan fungsi komunikasi. A. Peran komunikasi dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia ingin senantiasa berhubungan dengan lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu itulah yang memaksa perlu komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain saya akan terisolasi dari masyarakatnya. Teori dasar biologi yang menyebut 3 fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia perlu komunikasi, yakni yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ketiga, yaitu David K. Berrio menyebutkan bahwa komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial
berguna untuk mengetahui dan memprediksikan sikap orang lain dan untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menceritakan keseimbangan masyarakat. Yang B. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi antara lain agar manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, serta melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, melalui komunikasi yang baik, hubungan antara manusia dapat dipelihara keberlangsungannya. Sifat dan tujuan teori menurut Kaplan 1964 dalam Juariah 2009 5-6 sebagai berikut. 1. Mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. 2. Memfokuskan terhadap hal-hal atau aspek-aspek dari suatu objek yang diamati. 3. Menjelaskan bahwa teori harus mampu membuat tentang hal yang diamati. 4. Pengamatan. 5. Membuat prediksi. 6. Fungsi heuristik atau heurisme. 7. Komunikasi yang menunjukkan bahwa teori seharusnya tidak menjadi monopoli si penciptanya. Dan yang terakhir yaitu 8. Kontrol atau mengawasi. Untuk nomor 4 yaitu membangun komunikasi yang efektif. Wibur Starham dalam Effendi 1994 menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan atau frame of experience, merupakan faktor penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.